Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah 129 semuanya. Mari kita simak bersama biografi singkat Habib Munzir bin Fuad al-Musawa yang menyayat hati. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa atau lebih dikenal dengan Munzir al-Musawa atau Munzir. Lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, tanggal 23 Februari tahun 1973. Meninggal di Jakarta, tanggal 15 September tahun 2013 pada umur 40 tahun. Adalah dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafiz, sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering dihadiri tokoh-tokoh nasional. Silsilah Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Akil bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad al-Musawa bin Muhammad Mukalaf, bin Ahmad, bin Abu Bakar As-Sakran, bin Abdurrahman As-Segaf, bin Muhammad Mauladawilah, bin Ali, bin Alwi Al-Goyur, bin Muhammad Al-Faqih Mukodam, bin Ali, bin Muhammad Sahib Mirbat, bin Ali Khalik Kasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad Anakib, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar Es-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil. Habib Munzir adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman al-Musawa dan Rahmah binti Hashim al-Musawa. Masa kecilnya dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat bersama-sama saudara-saudaranya. Ramzi Fuad al-Musawa, Nabil al-Musawa, Lulu Fuad al-Musawa, serta Aliyah Fuad al-Musawa. Ayahnya lahir di kota Palembang dan dibesarkan di Mekah Al-Mukarramah. Setelah lulus pendidikan jurnalistik di New York University, Amerika Serikat, ayahnya kemudian bekerja sebagai seorang wartawan luar negeri selama sekitar 40 tahun, berawal dari harian berita Yuda dan selanjutnya harian berita Buana. Pada tahun 1996 ayahnya wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Munzir berkata, "Saya adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah saya. Ayah saya selalu memanjakan saya lebih dari anaknya yang lainnya." Seusai menyelesaikan sekolah menengah atas SMA, Habib Munzir mulai mendalami ilmu syariat Islam di Ma'had As-Safaqoh, yang ketika itu dipimpin Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, lalu mengambil kursus bahasa Arab di LPBA Jakarta Timur, lalu memperdalam lagi syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur. Keilmuan syariahnya kemudian lebih didalami di Ma'had Dar Al-Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman, selama 4 tahun. Di sana Habib Munzir mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadits, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu dakwah, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Putus sekolah. Di masa balik,
Ia pernah putus sekolah. Munzir muda lebih senang hadir majelis maulid almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas, dan majelis taklim Kamis sore di Empang, Bogor, yang pada masa itu membahas kajian Fathul Bari oleh Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Sementara pada masa yang hampir bersamaan saudara-saudara kandungnya berhasil membanggakan orang tua mereka dalam meraih prestasi wisuda. Hal ini mengundang kekecewaan kedua orang tua Munzir muda. Ayahnya pernah berkata, "Kau ini mau jadi apa? Jika mau agama maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia maka tuntutlah sampai ke luar negeri. Namun saranku tuntutlah ilmu agama. Aku sudah mendalami keduanya, dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Walau aku sudah lulusan New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan, saling sikut dalam kerakusan jabatan, dan aku menghindari itu." Menurut Habib Munzir, itulah yang mendorong almarhum ayahnya lebih memilih hidup dalam kesederhanaan di Cipanas, Cianjur, Puncak, Jawa Barat. Ayahnya, Al-Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, lebih senang menyendiri dari ibu kota, membesarkan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya mengaji, rotib, dan sholat berjamaah. Habib Munzir merasa sangat mengecewakan kedua orang tuanya karena belum memiliki cita-cita yang pasti, dunia tidak, akhirat pun tidak. Munzir muda selalu merindukan panutannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melewati masa-masa berat di awal kedewasaannya, yang didorong rasa bersalah sebab membuat ayahnya merasa malu karena pengangguran, sebagai seorang pemuda Muslim, Munzir muda mengisi sisa harinya dengan bersalawat 1000 siang, dan 1000 malam, zikir beribu kali, dan puasa Nabi Daud alaihi salam, dan salat malam berjam-jam. Munzir muda sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering menangis merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sering dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghibur saya jika saya sedih. Suatu waktu saya mimpi bersimpuh dan memeluk lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku rindu padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Butakan mataku ini asal bisa jumpa denganmu. Atau kan matikan aku sekarang, aku tersiksa di dunia ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu saya dan berkata, "Munzir, tenanglah, sebelum usiamu mencapai 40 tahun kau sudah jumpa denganku." Maka saya terbangun. Habib Munzir, 2010. Menjadi pelayan losmen. Ketika ayahnya memasuki masa pensiun, ibunya membangun losmen kecil-kecilan berkapasitas 5 kamar di depan rumah mereka untuk disewakan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sini Munzir muda yang menjadi pelayan untuk losmen yang disewakan secara khusus bagi orang yang mereka anggap baik-baik yang membutuhkannya. Sebagai penjaga losmen pada lazimnya, setiap malam Munzir muda jarang tidur, sedangkan masa berat yang sedang dilaluinya membuat Munzir muda sering duduk termenung di kursi penerimaan tamu yang dengan meja kecil dan kursi kecil mirip pos satpam. Ia melewati malam demi malam menjaga dan melayani losemen milik keluarga, sambil menanti tamu, sambil tafakur, merenung, melamun, berzikir, menangis dan salat malam. Penyakit asma dan kursus bahasa Arab. Dituturkan Habib Munzir bahwa siang hari ketika ia sedang puasa Nabi Daud alaihissalam, ia dilanda sakit asma yang parah, dan hal itu semakin membuat kedua orang tuanya kecewa. Berkata ibunda, "Kalau kata orang, jika banyak anak, mesti ada satu yang gagal." Ibu tak mau percaya pada ucapan itu.
tetapi apakah ucapan itu kebenaran? Munzir muda terus menjadi pelayan di losmen keluarganya, menerima tamu, memasang sprei, menyapu kamar, membersihkan toilet, membawakan makanan dan minuman pesanan tamu, berupa teh, kopi, air putih, atau nasi goreng buatan ibunda jika dipesan tamu. Sampai semua kakaknya lulus sarjana, kemudian ia tergugah untuk mondok di pesantren. Di sini Munzir muda memilih untuk berangkat ke pesantren asuhan Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Akan tetapi hanya berlangsung sekitar 2 bulan saja karena Munzir muda merasa tidak betah dan sering sakit-sakitan yang disebabkan penyakit asmanya selalu kambuh, kemudian Munzir muda pulang. Mendengar berita itu ayahnya semakin bertambah malu, ibunya semakin sedih. Tidak lama kemudian Munzir muda memutuskan untuk kursus bahasa Arab di tempat kursus bahasa Arab As-Salafi. Pimpinan almarhum Al-Habib Bagir Al-Atas, ayah dari Al-Habib Hud Al-Atas yang dituturkan sering hadir di majelis Rasulullah di Masjid Raya Al-Munawwar, Pancoran, Jakarta Selatan. Habib Munzir ketika itu pulang pergi Jakarta Cipanas dengan waktu tempuh dalam 2-3 jam, setiap 2 kali seminggu, dengan biaya perjalanan yang didapatkan dari penghasilan penyewaan losmen. Habib Munzir juga selalu menghadiri maulid di almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas yang saat itu di Cipayung, walaupun harus menumpang dengan truk ataupun kehujanan. Di masa itu ia sering datang ke maulidnya malam Jumat dalam keadaan basah kuyup, hingga suatu hari pernah diusir oleh pembantu rumah, karena karpet tebal dan mahal yang sangat bersih. Menanggapi hal itu Habib Munzir terpaksa berdiri saja berteduh di bawah pohon sampai hujan berhenti dan tamu-tamu berdatangan untuk bergabung dan duduk di luar teras saja karena baju basah dan takut dihardik sang penjaga. Ziarah makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Suatu kali Habib Munzir datang langsung dari Cipanas untuk berziarah dan lupa membawa peci. Dalam hatinya terbersit doa, "Wahai Allah, aku datang sebagai tamu seorang walimu, tak beradab jika aku masuk ziarah tanpa peci, tetapi uangku pas-pasan, dan aku lapar. Kalau aku beli peci maka aku tak makan dan ongkos pulangku kurang." Dengan itu ia memutuskan untuk beranjak sejenak membeli peci yang termurah saat itu di emperan penjual peci dan memilih yang berwarna hijau. Kemudian masuk berziarah, sambil membaca surah Yasin untuk dihadiahkan pada almarhum, menangisi kehidupan yang penuh ketidaktentuan, mengecewakan orang tua, dan selalu lari dari sanak kerabat, karena tidak jarang menerima cemooh tentang kakak-kakaknya yang semua sukses. Ayah lulusan Mekah sekaligus New York University, sementara Munzir muda adalah centeng losmen. Dalam renungannya ketika berziarah ia menyadari telah menghindari kerabat, Lebaran pun jarang berani datang, karena akan terus diteror dan dicemooh. Dalam tangis itu berkata dalam hatinya, "Wahai wali Allah, aku tamumu, aku membeli peci untuk beradab padamu, hamba yang solih di sisi Allah, pastilah kau dermawan dan memuliakan tamu, aku lapar dan tak cukup ongkos pulang." Ketika sedang merenung, diceritakan datanglah rombongan teman-teman beliau yang di pesantren di Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf dengan satu mobil. Para santi itu senang berjumpa dengannya, kemudian ia ditraktir makan, seketika teringat olehnya berkah beradab di makam wali Allah. Saat itu dituturkan Habib Munzir ada yang bertanya ia sedang dengan siapa dan mau kemana. Ia menjawab dengan mengatakan sendiri dan mau pulang ke kerabat ibunya di Pasar Sawo, Kebun Nanas, Jakarta Selatan. Mendengar itu mereka berkata, "Ayo bareng saja, kita antar sampai Kebun Nanas." Maka Habib Munzir semakin bersyukur,
karena memang ongkosnya saat itu tidak akan cukup jika pulang ke Cipanas. Larut malam sampai di kediaman bibi dari ibunya, di Pasar Sawo Kebun Nanas, Jakarta Selatan, lalu esoknya ia diberi uang cukup untuk pulang, kemudian pulang ke Cipanas. Sembari berdoa, "Wahai Allah, pertemukan saya dengan guru dari orang yang paling dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Kunjungan. Selang beberapa waktu setelah ziarah, kemudian ia masuk pesantren Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur. Ia selalu menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mahal Qiyam Maulid. Dalam beberapa bulan kemudian datanglah guru mulia Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafiz ke pondok itu. Kunjungan pertamanya yaitu pada 1994. Habib Munzir berkata, selepas ia menyampaikan ceramah, ia melirik saya dengan tajam, saya hanya menangis memandangi wajah sejuk itu. Lalu saat ia sudah naik ke mobil bersama almarhum Al-Habib Umar Maula Hela, maka guru mulia memanggil Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Guru mulia berkata bahwa ia ingin saya dikirim ke Tarim Hadramaut, Yaman untuk belajar dan menjadi murid ia. Guru saya Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar mengatakan saya sangat belum siap, belum bisa bahasa Arab, murid baru dan belum tahu apa-apa. Mungkin ia salah pilih. Maka guru mulia menunjuk saya. Itu, anak muda yang pakai peci hijau itu yang saya inginkan. Maka guru saya Habib Nagib memanggil saya untuk jumpa ia, lalu guru mulia bertanya dari dalam mobil yang pintunya masih terbuka, "Siapa namamu?" Dalam bahasa Arab tentunya, saya tak bisa menjawab karena tak paham. Maka guru saya Habib Nagib menjawab, "Kau ditanya siapa namamu?" Maka saya jawab nama saya. Lalu guru mulia tersenyum. Keesokan harinya Habib Munzir berjumpa lagi dengan Al-Habib Umar bin Hafid di kediaman almarhum Al-Habib Bagir Al-Atas. Saat itu banyak para habaib dan ulama mengajukan anaknya dan muridnya untuk bisa menjadi murid Al-Habib Umar bin Hafiz. Berkata Habib Munzir, maka guru mulia mengangguk-angguk sambil kebingungan menghadapi serbuan mereka. Lalu guru mulia melihat saya di kejauhan, lalu ia berkata pada almarhum Habib Umar Maula Hela, "Itu, anak itu, jangan lupa dicatat, ia yang pakai peci hijau itu." Guru mulia kembali ke Yaman, saya pun langsung ditegur guru saya Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, seraya berkata, "Wahai Munzir, kau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh, kau sudah diminta berangkat, dan kau tak akan berangkat sebelum siap." Berangkat ke Tarim. 2 bulan setelah pertemuan dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, datanglah almarhum Al-Habib Umar Mulakela ke pesantren dan menanyakan Habib Munzir. Almarhum Al-Habib Umar Maula Hela berkata pada Al-Habib Nagib, "Mana itu Munzir?" Anaknya Al-Habib Fuad Al-Musawa. "Dia harus berangkat minggu ini, saya ditugasi untuk memberangkatkannya." Saat itu Habib Nagib berkata, "Saya belum siap." Namun almarhum Al-Habib Umar Maula Hela dengan tegas menjawab, "Saya tidak mau tahu. Namanya sudah tercantum untuk harus berangkat. Ini permintaan Al-Habib Umar bin Hafiz. Ia harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama." Kemudian Habib Munzir bergegas mempersiapkan paspor dan lain-lainnya. Ayahnya sempat keberatan dan berkata, "Kau sakit-sakitan? Kalau kau ke Mekah ayah tenang, karena banyak teman di sana. Namun ke Hadramaut itu ayah tak ada kenalan, di sana negeri tandus, bagaimana kalau kau sakit? Siapa yang menjaminmu?" Menanggapi hal ini Habib Munzir mengadukannya kepada almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas, yang saat itu sudah sangat sepuh dan kemudian berkata, "Katakan pada ayahmu, saya yang menjaminmu."
berangkatlah." Setelah mendengar nasihat Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, Habib Munzir menemui ayahnya, namun hanya diam, hatinya berat melepas keberangkatan Habib Munzir. Munzir di Tarim. Ketika berada di Tarim, Hadramaut, Yaman, pernah terjadi perang Yaman Utara dan Yaman Selatan. Hal ini memicu kekurangan pasokan makanan, matinya listrik. Semua pelajar ketika itu menempuh perjalanan untuk taklim dengan jarak sekitar 3-4 kilometer. 2 tahun kemudian setelah di Yaman, ketika menuntut ilmu di Dar al-Mustafa, pesantren yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, dikabarkan bahwa ayahnya sakit dan menelepon dengan berkata, "Kapan kau pulang wahai anakku? Aku rindu." Habib Munzir menjawab, "2 tahun lagi insya Allah ayah." Ayahnya menjawab, "Duh, masih lama sekali." 3 hari berselang ayahnya dikabarkan wafat. Kembali ke Jakarta dan mulai berdakwah. Habib Munzir kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mulai berdakwah sendiri di Cipanas. Namun karena kurang berkembang, ia memindahkan dakwahnya ke Jakarta pada majelis malam Selasa, dengan mengunjungi rumah-rumah murid sekaligus teman. Murid-muridnya lebih tua dari ia, dan berasal dari kalangan awam. Ketika kemudian dimulai maulid diarulami jamaah semakin banyak, selanjutnya majelis mulai berpindah-pindah dari musola ke musola, semakin terus bertambah banyak, maka mulailah majelis dari masjid ke masjid. Sehingga Habib Munzir mulai membuka majelis di malam lainnya dan menetapkannya di Masjid Al-Munawwar. Majelis semakin berkembang hingga mulai membutuhkan kop surat, undangan, dan sebagainya. Semenjak itu mulai muncul ide pemberian nama, para jamaahnya mengusulkan memberikan nama Majelis Habib Munzir, namun ia menolak lantas menetapkan nama Majelis Rasulullah. Dakwahnya Habib Munzir semakin meluas hingga jutaan jamaah yang menyentuh semua kalangan dan berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Singapura, Malaysia, hingga sampai ke Jepang. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat. Dubes AS untuk Indonesia Scott Marciel bertemu dengan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa di kediamannya pada 9 Januari 2013. Pada tanggal 9 Januari tahun 2013, Duta Besar Amerika Serikat Scott Marciel bertemu dengan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa di kediaman Habib. Dubes Marciel dan Habib Munzir berdiskusi mengenai pentingnya toleransi beragama, spiritualitas, saling memahami, serta dialog antaragama, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Habib Munzir menjelaskan kepada Dubes bahwa misinya adalah mengajarkan kepada semua umat manusia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ia juga mengatakan bahwa majelisnya diperuntukkan bagi orang-orang, terutama kaum muda, yang tinggal di kota-kota padat penduduk dan kadang-kadang penuh tekanan seperti Jakarta, yang ingin mencari kedamaian dalam diri mereka dan berpaling dari kekerasan, anarki, serta obat terlarang. Dubes mengatakan kepada Habib Munzir bahwa aktivitas yang melibatkan kaum muda juga merupakan salah satu prioritas Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Dubes juga menjelaskan program-program pertukaran di Amerika Serikat untuk kaum muda Indonesia. Habib Munzir wafat. Insiden kamar mandi. Menurut penuturan anak kedua dari Habib Munzir, pada hari Minggu sebelum meninggalnya ayahnya, di rumah mereka sedang ramai dikarenakan ada pengajian Majelis Anisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beberapa saat keluarga sempat mencari-cari Habib Munzir karena tidak diketahui sedang di mana, sementara sandal dan mobilnya masih ada di rumah. Ketika pintu kamar mandi diketuk dan tidak ada sahutan, akhirnya pintu didobrak dan ditemui Habib Munzir sudah tidak sadarkan diri. Habib Munzir pun dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, berselang 2 jam kemudian, dan setelah menjalani pemeriksaan medis kata dokter ia telah tiada. Menurut penuturan kerabatnya, Habib Munzir meninggal karena serangan jantung. Kabar meninggalnya Habib Munzir menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satu sumber beritanya adalah akun Twitter kakaknya Al-Habib Nabil Al-Musawa, dan juga situs resmi Majelis Rasulullah. Habib Munzir yang memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada Juni tahun 2012 Habib Munzir pernah rebah tidak berdaya di ruang opname Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan mesin deteksi jantung di sampingnya. Berdasarkan berita pada situs resmi Majelis Rasulullah, bertanggal 20 Juni tahun 2012 bahwa semalam sebelumnya, yakni pada tanggal 19 Juni tahun 2012 Habib Munzir keluar dengan paksa dan memaksakan dirinya untuk berangkat ke majelis, yang ternyata majelis itu teramat jauh, berkisar 1 jam dari ujung tol Cikampek, 200 km jarak tempuh diperkirakan pergi dan pulang. Habib sangat kelelahan dan sangat tidak menyangka jarak majelis sejauh itu. Di tanggal 20 Juni tahun 2012 ia selesai melaksanakan operasi jantung. Esoknya hari Kamis ia keluar paksa dari RSCM karena suatu hal. Sebelum meninggal, Habib Munzir juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Penyakit tersebut sempat mengganggu aktivitas Habib Munzir dalam berdakwah. Meskipun sedang dirundung rasa sakit, soal urusan dakwah, Habib Munzir, menurut kakaknya Nabil, tidak pernah memikirkan sakitnya. Ucapan belasungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah yang menimpa kami dan gantikanlah buat kami yang lebih baik darinya. Allah berhak mengambil, memberi dan segala sesuatu di sisi Allah SWT memiliki waktu atau ajal. Mata menangis, hati sedih dan tidak kami ucapkan kecuali yang Allah SWT ridho. Segala puji milik Allah yang tidak ada yang layak dipuji selain Dia. Sholawat serta salam atas hambanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan atasnya akhlak yang agung. Berikanlah rahmat, selamatkan, muliakan dan berkahilah atas manusia pilihan Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang berjalan di jalannya dan yang masuk di kelompoknya serta mengambil minum darinya, bersama mereka atas kami dan saudara kami yang selalu mencari ridho-Mu, kedekatan kepadamu, yang berusaha selalu memberi kemanfaatan kepada para manusia, seseorang yang Engkau jadikan ya Allah banyak kebaikan terbuka dan terlaksana karena sebabnya dalam menyatukan hati atas-Mu, mengajak banyak orang takut, cinta dan taat kepadamu dan kepada Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sayyid Munzir bin Fuad Al-Musawa, ya Allah tinggikan derajatnya, banyakkan pahalanya, lipatkanlah kebaikannya dan gantikan untuk kita dan orang-orang yang berilmu, mengamalkan dan mengajak kepadamu serta penduduk Indonesia begitu juga untuk muslimin, muslimat dan umat dengan sebaik-baiknya pengganti ya Arhamar Rahimin wa ya Akromal Akromin. Bersambung Sayyid Munzir dengan rahasia menyambut Allah sejak kecil dan dia termasuk yang pertama datang ke Darul Mustafa di Tarim, termasuk yang sungguh-sungguh, berpakaian dengan selimut cinta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkannya untuk memberikan kemanfaatan yang banyak untuk hambanya. Habib Umar, halaman Facebook Habib Umar,
2013. Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa mengejutkan banyak pihak. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, pejabat, tokoh dan tentu saja jamaah setia ia. Presiden SBY pun menyempatkan diri menyambangi rumah duka, di Komplek Liga Mas, Jalan Cikoko Barat 2, dan menyampaikan rasa belasungkawa yang dalam kepada keluarga almarhum. SBY datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, disambut keluarga almarhum Habib Munzir dan langsung ke ruang tamu di mana jenazah disemayamkan. Sekitar 20 menit bertaksiah, SBY pun mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada keluarga beserta jamaah Majelis Rasulullah. Ketika beberapa kali memperingati Maulid Nabi saya bersama ia. Dia seorang ulama muda, arif, bijaksana sesuai dengan Indonesia religius. Juga menginginkan Islam yang islami. Membawa keteduhan tutur katanya. Mencintai keadilan, serta kaum duafa. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Islam untuk semesta alam. Dalam sambutannya, SBY mengatakan sangat berduka dengan meninggalnya Habib Munzir. SBY mengatakan bahwa selama hidup Habib Munzir mempunyai pandangan yang jernih. Almarhum juga kerap memberikan nasihat yang sangat membekas. SBY mengenal almarhum sebagai sosok muda yang bijaksana. Lebih jauh, SBY pun meminta kepada jemaah untuk mendoakan agar keluarga Habib Munzir diberikan kekuatan menghadapi cobaan ini. Selain SBY, tampak juga sejumlah tokoh yang melayat ke rumah duka. Mereka antara lain, Menteri Agama Surya Dharma Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua DPR RI Marzuki Ali dan anggota DPR, Ruhut Sitompul. Oma Irama dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad. Menaker Trans Muhaimin Iskandar dan koleganya, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini. Takziah sebelum zuhur, sebelum sholat mayit di Masjid Al-Munawwar Jakarta Selatan. Tampak Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan di sebelah kanan Ustadz Arifin Ilham. Kebersahajaan pribadi ia meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pribadi santun ini. Salah satunya adalah pimpinan Majelis Zikir Azikro Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham menyebut almarhum Habib Munzir al-Musawa sebagai ulama yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dipanggil lebih cepat. Diberitakan hadir juga Ustadz Yusuf Mansur yang mengenakan baju koko warna putih dan peci hitam, langsung disambut ribuan jamaah yang ada di lokasi. Ustadz Yusuf Mansur bersyukur akhirnya bisa menerobos kerumunan jamaah takziah. Ribuan jamaah berdatangan ke rumah duka almarhum Habib Munzir al-Musawa di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2013. Arus lalu lintas menuju rumah duka di Kompleks Liga Mas sempat mengalami kemacetan. Jalan raya Pasar Minggu mulai dibanjiri manusia dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Antrian kendaraan mengular hingga ke Jalan MT Haryono arah Pancoran. Selain itu, kemacetan juga disebabkan karena banyaknya pelayat yang memarkir motornya di Masjid Al-Munawwar, yang berdekatan dengan rumah duka. Diberitakan juga bahwa puluhan anggota polisi tampak berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Berkali-kali dia sering bertemu dengan saya. Ia mengatakan bahwa saya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 40 tahun. Saya bilang jangan bilang seperti itu Habib. Umat ini masih banyak, antum masih diperlukan oleh jutaan umat, di luar dugaan saya. Kemarin diberitahukan ia meninggalkan kita semua.
Tapi spirit ia harus kita jaga bersama. Dan semangat ia harus kita teruskan, kita harus jaga terus agar majelis ini betul-betul meneruskan semangatnya. Fadel Muhammad, 2013. Sosok almarhum itu dibutuhkan, sehingga bangsa ini yang sedang menghadapi banyak persoalan semoga lebih sabar dengan kepergian almarhum. Ketua DPR RI Marzuki Ali, 2013. Sebelum dikebumikan, jenazah Habib Munzir disemayamkan di Masjid Al-Munawwar sebelum akhirnya dibawa ke masjid di TPU Habib Kuncung, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan untuk disalatkan secara berjamaah oleh ribuan jamaah Majelis Rasulullah yang dipimpin Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Habib Munzir dimakamkan di Pemakaman Umum Habib Kuncung di Kalibata pada hari Senin tanggal 16 September tahun 2013 sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Demikianlah biografi singkat Al-Habib Munzir Al-Musawa yang cukup menguras air mata, semoga kita mendapat barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.